drop it. I can't understand what people are saying. 어느 장단을 맞춰야 될지 한 발자국 떼면 한 발자국 켜지는 shadow. 잠에서 눈을 뜬 여기 또 어디 마침 서울 또 뉴욕 or Paris 일어나니 정리는 뭐 Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zerli Nanita Dewi dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen keuangan. Poin pertama yaitu laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan suatu perusahaan lazimnya meliputi neraca laporan laba rugi dan penggunaan dana. Laporan ini digunakan untuk berbagai macam tujuan. Di samping itu, pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan itu meliputi seperti pemerintah, kreditor, investor, serta para pemasok. Kedua yaitu neraca. Neraca melaporkan aktiva kewajiban dan ekuitas pemegang saham pada suatu tanggal tertentu. Neraca ada dua bentuk. Yang pertama yaitu neraca bentuk skontro dan neraca bentuk staple. Pada poin kedua ini yaitu menjelaskan tentang laporan laba rugi dan perubahan modal. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tertentu. Yang kedua yaitu perubahan modal. Perubahan modal merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Pada poin ketiga ini menjelaskan tentang arti penting dan kegunaan analisis break-even point. Arti penting analisis break-even point ini bagi manajer perusahaan dalam memberikan keputusan keuangan. Analisis break-even point adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Poin keempat yaitu menjelaskan tentang pengertian analisis laporan keuangan dan kegunaannya. Analisis laporan keuangan ialah suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai suatu alat analisa keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas pada periode tertentu. Sedangkan kegunaannya sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang kedua, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Yang ketiga, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan pada suatu perusahaan tersebut. Poin kelima yaitu pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Pertama, pengertian. Itu merupakan suatu pengolahan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau current cash, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktivitas lancar perusahaan. Yang kedua yaitu arti penting manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja yang baik sangat penting dalam bidang keuangan karena kesalahan dan kekeliruan dalam mengelola modal kerja dapat mengakibatkan kegiatan usaha menjadi terhambat atau bisa terhenti sama sekali. Pentingnya manajemen modal kerja perusahaan adalah yang pertama, bahwa kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan.
dari waktu ke waktu. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar cepat sekali berubah. Yang ketiga, dalam praktiknya sering sekali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar atau modal kerja perusahaan. Poin keenam yaitu analisis kebutuhan modal kerja dan analisis pembiayaan modal kerja. Yang pertama, analisis kebutuhan modal kerja. Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasionalnya suatu perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Perusahaan juga dapat memaksimalkan perolehan labanya. Perusahaan dalam kekurangan modal kerja dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya tidak dapat memenuhi likuiditas dan target laba yang diinginkan. Kecukupan modal kerja juga merupakan salah satu ukuran kinerja manajemen. Kedua itu analisis pembiayaan modal kerja. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun unsur-unsur pembiayaannya antara lain yang pertama yaitu kepercayaan, merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Yang kedua itu jangka waktu. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu. Jangka waktu itu mencakup masa pengembalian yang disepakati. Yang ketiga dan empat itu ada risiko dan balas jasa. Kita lanjut ke poin yang ketujuh, itu ada motif memegang uang dan anggaran kas. Motif memegang uang, menurut Keynes dalam teori preferensi likuiditas menjelaskan bahwa motif masyarakat dalam memegang uang ada 3 macam. Yang pertama yaitu motif transaksi. Pada pendekatan klasik, diasumsikan bahwa tujuan setiap orang memegang uang adalah alat tukar. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Uang digunakan sebagai alat untuk menghadapi ketidakpastian akan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang ketiga, motif spekulatif, yaitu bahwa uang merupakan alat ukur kekayaan. Kedua itu anggaran kas, anggaran yang merencanakan secara lebih namun terperinci mengenai hal kas dan juga perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu secara periode yang akan datang, baik perubahan seperti penerimaan kas atau perubahan pengeluaran kas. Bagi perusahaan akan dapat mengetahui kapan perusahaan dalam posisi defisit kas surplus karena operasi perusahaan. Tujuan utama dari anggaran kas yaitu yang pertama memberikan pandangan posisi akhir setiap periode sebagai akibat dari operasional sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu menemukan kekurangan dan kelebihan kas pada waktunya. Yang ketiga menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan, penjualan, dan hutang. Yang terakhir itu bisa digunakan sebagai alat pemantau keadaan kas secara terus-menerus. Poin ke-8 yaitu manajemen kas yang efisien. Kas memiliki sifat yang sangat mudah untuk dipindah tangankan. Dengan alasan seperti itu, maka perlu penerapan manajemen pengelolaan kas yang disiplin dan efisien. Salah satu penerapan sistem manajemen kas yang baik terhadap kas adalah dengan melakukan pemisahan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan, dan pencegahan. Pengelolaan kas penting dalam memanage keuangan perusahaan, sebab berkaitan dengan elemen aktiva lancar yang paling liquid sehingga secara bersama-sama keduanya menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban pada saat jatuh tempo. 3 strategi dasar yang harus digunakan oleh perusahaan dalam mengelola kasnya antara lain yang pertama itu membayar utang, dagang selambat mungkin asal jangan sampai mengurangi kepercayaan pihak supplier kepada perusahaan, tetapi memanfaatkan setiap potongan tunai atau cash discount yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua itu mengatur perputaran persediaan secepat mungkin, tetapi hindarilah
Resiko kehabisan persediaan. Yang ketiga, kumpulkan piutang secepat mungkin, tetapi jangan sampai mengakibatkan kemungkinan menurunnya volume penjualan. Pada poin ke-9 itu ada pengertian piutang dan kebijakan kredit. Piutang itu adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Penjualan secara kredit akan dapat meningkatkan offset penjualan, tetapi memiliki resiko tertundanya penerimaan kas sehingga membutuhkan investasi yang lebih besar. Yang kedua itu kebijakan kredit. Kebijakan kredit mencakup keputusan untuk menetapkan standar kredit, syarat kredit, dan kebijakan penagihan. Yang pertama itu ada standar kredit, berguna untuk mengungkapkan kemampuan keuangan minimum pelanggan sehingga dapat ditetapkan pelanggan yang tergolong layak memperoleh kredit. Yang kedua itu ada syarat kredit, yaitu mencakup dua hal, yaitu periode kredit, berapa besar diskon yang akan diberikan kepada pelanggan yang membayar pada periode diskon. Yang ketiga ada kebijakan penagihan, adalah prosedur yang meliputi waktu dan cara-cara penagihan agar pelanggan membayar dengan tepat waktu. Penjualan secara kredit akan berdampak positif, kenaikan offset penjualan, dan negatif seperti kerugian karena piutang tak tertagih dan atau biaya kesempatan. Pertimbangan untuk memperketat atau mempermudah pemberian kredit dapat dilakukan dengan memperhatikan cost dan benefit bila akan mengambil keputusan. Poin ke-10 itu ada kebijakan piutang, dan di dalam kebijakan piutang itu terdapat kebijakan umum. Di situ ada 5 poin. Yang pertama, piutang atas penjualan barang atau jasa diakui pada saat perusahaan telah memindahkan resiko sepenuhnya atas barang atau jasa yang dijual kepada klien, customer, dan invoice telah diterbitkan. Kedua, setelah barang atau jasa diserahkan, invoice diterbitkan sesuai kontrak atau kesepakatan. Ketiga, periode penerbitan invoice disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam kontrak. Keempat, invoice atas barang dan jasa dibuat berdasarkan formulir berita acara sah terima yang telah direkap berdasarkan periode invoice oleh admin di cabang dan telah dicek dan ditandatangani oleh branch manager dari masing-masing klien. Kelima, perusahaan menentukan kredit polisi, yaitu pemberian kredit untuk jasa barang dan jasa syarat kredit sesuai kontrak atau perjanjian dan pembayaran 1 bulan setelah penagihan dengan kelonggaran maksimal 30 hari. Poin ke-11 itu pengertian dan jenis-jenis persediaan. Yang pertama itu pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan, yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk digunakan dalam proses produksi ataupun perakitan untuk dijual kembali maupun untuk suku cadangan dari suatu peralatan atau mesin tertentu. Sementara itu, sistem pengendalian persediaan bisa didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan waktu pesanan untuk menambah persediaan yang harus dilakukan, serta seberapa besar pesanannya yang harus diadakan. B. Jenis-jenis persediaan. Persediaan dapat dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang tersebut di dalam urutan pengerjaan produk. Yang pertama, persediaan bahan baku merupakan persediaan dari barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang kedua, itu ada persediaan bagian produk, merupakan persediaan barang-barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan lain, yang secara langsung diassembling dengan parts lain tanpa melalui proses produksi. Yang ketiga itu ada persediaan bahan-bahan pembantu. Persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu kelancaran produksi. Yang keempat dan lima ada persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi. Selanjutnya yaitu poin ke-12, itu ada manfaat investasi pada persediaan.
dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Istilah persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk menjamin kelangsungan hidup usahanya. Untuk mengadakan persediaan dibutuhkan sejumlah uang yang diinvestasikan dalam persediaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan haruslah dapat mempertahankan suatu jumlah persediaan optimum yang dapat menjamin kebutuhan bagi kelancaran kegiatan perusahaan dalam jumlah dan mutu yang tepat dalam membiaya serendah-rendahnya ataupun dengan biaya yang serendah mungkin. Poin terakhir yaitu poin ke-13. Di sini ada sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek umumnya dikelompokkan ke dalam dua tipe antara lain. Yang pertama pendanaan spontan dan kedua pendanaan tidak spontan. Apa itu pendanaan spontan? Yaitu jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan perubahannya tingkat kegiatan perusahaan. Misal dilihat dari penjualan perusahaan, contohnya utang dagang dan utang pajak. Yang kedua itu pendanaan tidak spontan. Ini jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Selanjutnya yaitu suku bunga efektif. Bunga efektif yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang yang berkurang seiring dengan cicilan pokok. Alasan bunga efektif lebih ditunjukkan kepada kredit jangka panjang karena tenor yang lama membuat pinjaman tidak terburu-buru harus dilunasi, sementara suku bunganya tidak terlalu besar. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan. Jikalau ada salah, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.